Baik, mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan pujian ini indah sekali, tetap tinggal dalam dekapan indahnya, sesuai dengan tema kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami di tanggal 22 bulan Januari tahun 2023. Kami tahu Tuhan ada banyak orang yang tidak dapat menikmati tahun-tahun yang Engkau berikan untuk kami nikmati. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami ada sebagaimana adanya kami karena semata-mata kasih-Mu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau mau berkati kami. Kebenaran firman-Mu boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi mari Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang mau menjelaskan sejelas-jelasnya rahasia yang Engkau miliki itu Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Dan biarlah jemaat pulang dengan sukacita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita ada di tanggal 22 di bulan yang pertama 2023. Bapak Ibu, kalau kita punya sahabat, saya tidak pernah tahu nih, apa pernah nggak kita bersahabat? Kalau saya memang dulu punya sahabat itu, kemana-mana selalu berdua. Tapi bisa juga satu waktu dia kecewakan saya. Kenapa? Waktu dia makan dari jualan nenek-nenek, dia ambil 5, dia bilang cuma 2. Waktu dia bayar saya bilang, "Hei, kamu tadi makan 5-7, tolonglah bayar. Kalau nggak mampu bayar," namanya manusia jalanan ya, kita di jalan. Jadi hidup tuh sebagai gembel. Jadi kalau ada duit itu waktu parkir ada duit kan, besok belum tentu ada duit, tapi dia udah lapar pagi-pagi. "Nek, aku cuma makan 2. Tapi nenek itu katakan apa? "Enggak nak, kamu lebih dari 2. Saya bilang jujur aja. Bisa ya? Kecewa itu bukan karena dia buat sesuatu buat saya. Saya itu terdidik untuk saling mengasihi kepada orang yang lebih tua. Akhirnya saya cabut pisau saya dari pinggang. "Kamu pergi dari sini atau nyawa kamu yang saya ambil." Padahal kemana-mana berdua ya. Bisa Bapak Ibu? Dari cerita ini kita akan masuk ke topik kita nanti. Maka itu tema kita hari ini, Kristus Sang Pengantara. Ini tema bulan ini. Tapi hari ini kita akan bahas tetap tinggal di dalam Kristus, sesuai dengan pujian tadi. Nah, kalau kita mau bersahabat dan kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, tetap tinggal. Hal yang kecil itu akan membuktikan untuk kita memiliki hal yang besar. Karena firman Tuhan katakan, setia dengan perkara kecil, perkara besar kita akan miliki. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum kita bahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama, saya ajak kita untuk kembali membuka Alkitab kita dari ayat firman Tuhan yang kemarin. Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Bisa ya? Kemarin ayat ini juga tapi dengan tema yang berbeda. Yang sudah dapat katakan amin. Oh, belum dapat ya? Amin. Kayaknya aminnya, si aminnya lagi pergi ya? Amin, ya. Saya baca ayat 35, Bapak Ibu ayat 36, 37 sampai kita silih berganti dan kita baca bersama-sama ayat 39. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus mengajar di kota-kota lain. Ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Ayat 39 sama-sama, 2, 3, 4.
Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah. Mereka mengusir setan-setan. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penulis Markus ini yang disebut Markus Yohanes ya, dia adalah seorang yang tidak kekurangan, anak manja, memiliki kekayaan, dan ibunya itu sebenarnya seorang janda. Rumahnya, tempat mereka tinggal itu markas, tempat di mana Yesus bersama murid-murid berkumpul. Maka itu dikatakan pagi-pagi benar. Dari mana dia tahu? Kalau kita lihat di ayat lain nggak ada istilahnya begitu ya. Paling Matius, karena memang sebenarnya Matius itu kurang lengkap dan Matius ambil dari Markus. Sebab itulah rumah dia, tempat di mana mereka sama-sama. Istilah base camp ya. Kalau kita anak-anak muda dulu ya, seperti kami kalau dulu gembel di jalanan itu kelompok-kelompok. Punya kelompok. Ini kelompok Ambon, ini kelompok ini kelompok itu ya. Jadi kadang-kadang gak bisa berpisah. Nah sama, murid Yesus dan Yesus sendiri itu sama berkelompok. Dan Markus ini tahu betul, karena dia memperhatikan. Dia anak orang kaya, punya fasilitas. Maka itu dibilang ada loteng, tempat mereka berdoa, bahkan ada perjamuan kudus. Ini rumahnya mereka, Markus. Ibunya seorang janda. Nah, waktu dia selalu mengamati siapa itu Yesus. Dan dia tahu betul pagi-pagi benar, karena dia selalu terjaga untuk melihat apa yang Yesus mau buat. Apalagi nih, apa tindakan yang dia lakukan. Dan dia tahu pagi-pagi benar antara jam 3 dan jam 6 itu orang masih tidur nyenyak, Yesus sudah bangun. Dan Yesus nggak mau berdoa untuk mengganggu di tempat di mana mereka berada. Dan Yesus tidak mau terganggu, karena dia mau berhubungan dengan Bapanya. Hubungan intim itu tidak mau diganggu oleh orang lain. Sama kalau kita mau berdoa ya, kita berdoa itu paling enak tuh kan tempat yang sepi, supaya kita menikmati hadirat Allah dan kita merasakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia tahu. Waktu Simon, Petrus dan teman-teman pergi mencari Yesus, dia pun tahu. Mereka menyusul. Tapi dia sendiri udah tahu tempatnya di mana. Karena dia mengikuti dan selalu mendampingi dari jauh. Memang dia anak muda ya, anak muda yang bukan masuk dalam kelompok para murid. Jadi dia mengikuti. Begitu juga Paulus, dia mendampingi, ya. Petrus juga dia dampingi. Karena dia tahu betul mereka. Nah, maka itu waktu Petrus keluar dari penjara, kembali ke rumah ini. Karena dia berpikir mereka masih ada di sana. Kelompok dia masih ada di sana. Nah, waktu mereka pergi menemukan Yesus, orang banyak ini bukan orang banyak dari rumah itu, tapi orang banyak yang telah 1 hari sebelumnya Yesus melakukan kesembuhan, pelayanan kepada mereka. Mereka datang dan ingin selalu berada bersama-sama dengan Yesus. Tapi para murid katakan, mereka mencari, Yesus tidak peduli. Tapi hari ini bukan itu yang kita bicarakan. Tapi yang hari ini kita bicarakan sesuai dengan tema kita, tetap tinggal di dalam Kristus. Ada 3 pribadi yang perlu kita lihat. Pertama, Yesus sendiri. Kedua, ada murid-murid, kelompok murid. Dan ketiga, ada orang lain di luar para murid. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana Yesus menjadi contoh dan teladan kepada para orang yang percaya. Bukan cuma para murid, tapi orang percaya. Bagaimana dia tetap tinggal di dalam hubungan dengan Bapa,
Dia tunjukkan buat mereka bahwa pagi-pagi dia cari. Dia menunjukkan bahwa hubungan ini paling penting. Nah, yang tadi saya katakan, kalau kita punya sahabat, itu kadang-kadang mau kemana aja bareng. Bahkan kalau ini mau pulang ganti baju, sahabat pun ikut gitu ya. Kadang-kadang kita ikut. Bahkan maaf kata, bisa-bisa tidak mau dipisahkan. Nah, ini yang terjadi antara Yesus dengan Bapaknya. Bapaknya mengutus dia ke dalam dunia, tapi dia tidak mau terpisah. Sekalipun manusia 100%, Allah 100%. Di situ dia membuktikan hubungan dia dengan Bapaknya. Ini yang pertama. Maka itu ayat 35 katakan, pagi-pagi benar dia mencari. Karena dia merasa tidak nyaman kalau tidak dekat dengan Bapaknya. Ini fakta yang memang membuktikan bahwa hubungan antara Yesus dengan Bapaknya, Allah Sang Pencipta yang mengutusnya, itu tidak pernah renggang. Kenapa ini Yesus lakukan? Supaya, poin yang kedua dikatakan apa? Murid-muridnya itu juga melihat. Dan memang ternyata dia baru meninggalkan sekejap untuk berdoa, mereka sudah mencari. Ayat 36 dikatakan demikian. Poin yang kedua, murid-muridnya, ayat yang ke-36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Coba, menyusul dia. Menyusul dia karena apa? Mereka takut kehilangan. Nah, inilah waktu seseorang berjumpa dengan Yesus, mereka punya hubungan intim. Tetapi kalau ada di antara kita tidak punya hubungan intim dengan Yesus, perlu tanda tanya. Yang saya suka bilang, kasihan deh lo, udah jadi orang Kristen tapi masih gitu ya, masih belum juga percaya. Udah jadi orang Kristen tapi masih juga ragu-ragu. Udah jadi orang Kristen tapi masih juga punya dengki, iri hati, benci, dendam dan sebagainya. Nah, waktu seseorang berjumpa dengan Yesus, punya hubungan yang manis, harmonis, mereka takut kehilangan dia. Maka itu waktu dia menyingkir untuk beribadah, bersekutu dengan Bapaknya, mereka pun mencari. Nah, ini tinggal. Kata tinggal ini berarti tidak bergeser. Tetap, apapun yang terjadi. Bapak Ibu, memang kalau Bapak Ibu udah tahu batu karang ya. Tahu batu karang? Batu karang itu kalau dia udah matang, itu kerasnya minta ampun. Tapi kalau dia masih muda, itu mudah patah. Tapi coba kita lihat. Batu karang waktu dia jadi di dalam laut, gelombang sehebat apapun, dia tetap bertahan. Yang membuat dia terpisah dari tempatnya hanya tangan-tangan jahil manusia. Jadi kalau ada orang yang membuang jala untuk menangkap ikan, nah itulah rusak. Padahal kalau kita lihat, kalau kita senang nyelam, kalau kita lihat di dalam laut itu ya, indahnya luar biasa ya. Jadi kalau kita udah pernah dengar belum? Di Maluku itu ada 3 pulau lagi muncul. Gempa terjadi bukannya pulau hilang, tapi pulau muncul. Orang sana jadi takut. Bisa ya? Tapi ini hebatnya Allah. Apa yang kita perlu takutkan? Apa yang perlu kita ragukan? Yang tidak mungkin bagi Allah itu mungkin. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, sekarang di Timur Tengah itu yang, maaf Bapak Ibu kalau ke sana padang gurung, itu yang lihat cuma apa? Luas dataran, panas. Sekarang udah mulai tumbuh rumput. Unik enggak? Keunikan ini yang gak bisa kita. Nah, ini yang Tuhan mau tunjukkan, bahwa kehidupan kita waktu kita tinggal di dalam Dia, seperti murid-muridnya, itu indah. Mereka pergi gak bawa bekal. Waktu mereka dipanggil untuk mengikut Dia, tidak ada persiapan.
Kalau saya persiapan dari kabur dari Ambon ke Jakarta itu, persiapannya apa ya? Gak ada ya. Kantong kresek. Tahu kantong kresek ya? Kantong itu, kantong belanjaan. Jadi di situ cuma pakaian satu setel yang pakai ya 2 setel aja. Kalau saya lihat-lihat murid Yesus nggak ada yang begitu. Apa aja yang ada di badannya jalan. Bahkan kalau kita dengar cerita dan peristiwa yang terjadi dalam Alkitab, waktu Yesus mengajar, udah jam untuk makan siang, mereka nggak punya bekal. Yang punya bekal justru anak-anak yang Tuhan memberkati, akhirnya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi di sini kalau dikatakan tetap tinggal, berarti kita tidak bergeser. Kita tetap ada sesuai dengan jalurnya. Nah, ini yang murid-muridnya lakukan itu karena mereka melihat contoh dari Yesus. Jadi di poin yang kedua ini, Petrus dan teman-teman tidak mau bergeser, tidak mau kehilangan Yesus. Tetap mereka mau tinggal di dalamnya. Karena banyak hal yang mereka dapati. Sekalipun ancaman sana sini, mereka tidak peduli. Karena mereka ingin ada bersama-sama dengan Dia. Ini luar biasa. Contoh-contoh seperti ini yang Alkitab tunjukkan kepada kita sebagai kebenaran untuk kita. Waktu kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus, jangan pernah ragu. Jangan pernah berpikir yang lain. Kekayaan, harta dan sebagainya kecil buat Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ya, jangan takut. Apa yang kita mau sih? Bank sentral Allah ke bank sentral Asia tinggal sekejap. Tetapi kalau kita tidak tinggal di dalam Allah, bank sentral Allah ke bank sentral Asia lambat. Bahkan nggak tembus. Ada bajak, gitu ya. Yang menjadi penghalang apa? Dosa. Jadi mari kita berkenan di hadapan Tuhan, tetap tinggal seperti apa yang menjadi contoh dalam Kristus Yesus untuk murid-muridnya. Mari kita ikut jejak itu. Nah, yang ketiga ayat 27 dikatakan demikian. Saya baca biar enak ya. 37 dikatakan demikian. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berjumpa dengan Kristus, mereka juga sama seperti murid-murid, tidak mau kehilangan Yesus. Maka itu mereka pagi-pagi juga datang ke rumah Markus untuk menemui Yesus. Tapi ternyata tidak ada. Dan mereka mencari kemana Dia. Tapi coba, apa yang Yesus pikirkan? Bukan cuma mereka. Yesus ingin supaya setiap orang yang menjadi pengikutnya bertumbuh secara rohani, menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, bukan menjadi kanak-kanak. Jadi Dia ingin supaya mereka bertumbuh bukan karena ada Dia. Tinggal di dalam Kristus bukan harus ada pribadinya, tetapi bertumbuh di dalam Kristus itu dengan iman kita. Ini yang Yesus ajarkan kepada orang banyak. Kalian mau apa daripada aku? Kalau kalian sudah mengalami kesembuhan, ya mari lakukan itu. Berhubungan baiklah dengan Bapa di sorga. Itu yang Dia inginkan. Nah, bagaimana dengan kita? Waktu kita berjumpa dengan Yesus, mari kita sama seperti orang banyak ini. Jangan lagi mencari Yesus dan akhirnya Yesus meninggalkan. Yesus ingin meninggalkan mereka, bukan berarti Yesus tidak peduli. Justru Yesus sangat mengasihi mereka. Karena apa? Yesus mengajar mereka, Dia kelak akan tinggalkan mereka. Kalau Dia selalu bersama-sama, Dia pergi, mereka juga akan mau ditinggalkan enggak? Pasti mereka akan merasa kehilangan dan bisa bunuh diri.
Tapi di sini Yesus mengajarkan orang banyak ini bahwa ya, kalian sudah menjadi milik saya. Kalian belajar untuk bertumbuh sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, sama seperti kita. Saat ini memang Yesus nggak bersama-sama dengan kita. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu. Tapi bagaimana kita mau tetap tinggal dalam Dia? Mari kita taat. Bangun pagi-pagi cari hadirat Allah. Jangan cari dulu apa? Aduh, kopinya udah siap belum? Gampang. Kalau saya bangun pagi-pagi habis berdoa, sambil siapkan renungan untuk dikirim, sambil taruh air panas. Saya pagi-pagi bukan cari kopi, tapi cari air putih hangat. 2 gelas masuk baru enak. Tapi sambil persiapan. Maka itu tadi pagi Audrey bangun, Audrey bingung. Ini kok lampu-lampu udah nyala gitu ya? Bukan penampakan sayang. Ada orang. Nah, ini bukti bahwa memang waktu kita berjumpa dengan Yesus, mari, Yesus mau supaya kita tinggal di dalam Dia. Taat. Firman Tuhan itu indah. Kalau dia katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu. Cari hadirat Allah. Waktu pagi-pagi kita datang lapor kepada Tuhan. Tuhan, selamat pagi. Hari ini saya tahu saya capek gitu ya. Saya butuh istirahat. Tapi saya ingin hadirat-Mu. Capeknya hilang. Waktu Pak Besman datang mau atur kursi, saya juga kaget. Untung Pak Besman udah mulai tinggal di dalam Kristus ya. Tapi masih di halamannya. Nanti mesti masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam bertemu dengan Yesus lebih indah lagi. Begitu datang, Pak saya belum tidur. Hah? Kenapa lapor buat saya nih dalam hati saya maksudnya? Kenapa? Ada apa? Saya pikir ribut sama istrinya. Atau ribut sama papa mamanya kan? Enggak. Ada adik ipar datang dari Bandung. Ya saya bilang bersyukurlah. Iya kan? Ada yang mau kunjungi kita kan? Waduh, kalau kayak saya siapa yang kunjungi Pak Besman? Dari Ambon datang, ongkosnya mahal. Bisa ya? Kita bersyukur karena apa? Ada keluarga yang mau tetap hubungan intim dengan kita. Kalau kayak saya cuma kirim doa. Dan saya bilang buat keluarga kirim juga doa. Maka itu begitu ibu sakit di kampung, di Ambon sana, saya bilang sekali jalan, udah 2 orang pulang pergi Singapura. Ongkos Ambon, apalagi sekarang. Kalau dulu Medan itu kan 300 kan, sekarang berapa Ibu Ros? 1,1. Berarti kalau Ambon berapa lagi tuh? Masih 300 saja, Ambon udah 1,5. Bisa ya? Pulang pergi coba. Belum lagi kan tahu sendiri kalau orang-orang di kampung bagaimana. Pikir orang kalau udah di Pulau Jawa itu udah kaya. Bisa ya? Ini kebiasaan yang buruk. Bagaimana kita melatih mereka supaya konsep mereka itu menyingkir dari kita, bahwa hidup berhubungan itu bukan harus ada sesuatu. Nah, begitu Pak Besman katakan, aduh belum tidur, saya bilang hebat juga nih. Tapi kok kelihatan kayaknya mata nggak memboro tuh di belakang ya. Tapi mari, inilah yang Tuhan inginkan. Kalau kita tinggal dan berjumpa dengan Kristus, kita tidak akan mau kehilangan. Pak Atta juga ya, dari kesibukan. Habis ini masuk kerja ya Pak Atta. Wah, masih cari Tuhan. Ini luar biasa. Audrey juga katanya mau pergi. Maka itu ini hari kita khotbah nggak lama-lama. Paling 15-20 menit. Karena ini hari-hari yang luar biasa ya. Saya ditunggu di beberapa tempat lagi. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa hari Minggu sincia ya? Tapi itulah rencana Tuhan. Kenapa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetap tinggal di dalam Kristus.
maka kita akan melihat apa yang kita inginkan, Dia siapkan bagi kita. Jangan takut. Apa sih yang kita mau? Tuhan siapkan. Tapi mari, jalinkan hubungan. Bangun hubungan pribadi kita, kita berbicara dengan Allah, itu hanya lewat doa. Doa tidak terikat oleh ruang, waktu, dan tempat. Maka itu kalau ada orang katakan, Tuhan orang Kristen itu ada 3, kita bersyukur. Kita berdoa nggak perlu teriak-teriak. Kita berdoa nggak perlu ada satu tempat yang dimana kita tertuju. Bukan cuma tertuju kepada Israel, tapi tertuju kepada mana aja Tuhan kita ada di sana. Kita bersyukur. Karena itulah yang Tuhan ingin supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Mari kita ajarkan. Yang sudah berkeluarga, sama-sama dengan istri. Kalau anak-anak udah tidur, tumpang tangan kepada mereka. Kalau suami pulang malam-malam habis kerja, istri udah tidur, tumpang tangan kepada istri, Tuhan terima kasih. Ingat, istri kita itu bukan apa? Ada lagu yang katakan begini, wanita diciptakan dari rusuk lelaki untuk apa? Tinju. Bukan diciptakan dari kepala juga ya. Untuk diapain? Ditendang sebagai bola. Bukan. Tapi apa? Untuk sejajar. Sama-sama. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau tinggal di dalam Kristus, lakukan kebenaran firman Tuhan, maka apa yang kita inginkan, Tuhan mampu. Kunci untuk keberhasilan dalam rumah tangga, waktu kita sudah berumah tangga, mari hidup manis. Jangan ikut tingkah laku saya ya. Karena saya memang pegang apa yang Tuhan katakan. Waktu saya ambil istri saya, 2 itu bukan 2 lagi, tapi 1 ya. Ibu saya datang, ngoceh gitu ya. Ngomong ke tetangga begini, waduh, saya bilang ini ibu saya nih gak menghargai istri saya. Istri saya kan bukan sukunya dia, Ambon ya, orang Sumatera. Kedua, pagi-pagi itu udah masak. Tapi dia bilang, waduh, menantu saya nih kurang sopan, selalu masak bubur buat saya. Lah, dia nggak tahu bahwa saya ini tukang makan bubur. Tahu ya bubur ya? Saya suka bikin bubur model saya sendiri. Mau bubur ayam, bubur telur, bahkan bubur pakai sayur. Itu saya biasa masak dulu. Saya senang satu-satu panci. Jadi beliau pikir buat beliau. Begitu ini saya bilang, Ma, lihat dong, menantumu udah masak nih loh. Kenapa dibilang kasih bubur? Bubur itu punya saya. Jangan lihat ke dapur, lihat di atas meja. Oke? Supaya jangan ribut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tapi ingat ya, Pak Besman, istri yang ada orang tua, jangan suruh orang tua pulang kampung. Apalagi papa mama bilang begini, saya pulang kampung saya mau bikin apa? Di kampung saya tidak punya apa-apa lagi. Nah, jangan. Ini kalau saya ikut firman Tuhan, karena 2 bukan 2 lagi menjadi 1. Saya katakan, Ma, ini uang tiket pulang. Jangan bikin ribut. Ini anak orang yang saya ambil untuk menjadi bagian dari kehidupan saya. Karena saya mau tinggal dalam firman Tuhan. Pernikahan Kristen bukan lagi 2, tapi 1. Ini firman. Nah, kalau kita ikuti apa yang firman Tuhan katakan dalam Alkitab, ini dia 100% firman Allah dalam Alkitab, lakukan. Kalau dia katakan jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah kepada ilah-ilah yang tidak ada wujudnya, yang seolah-olah membawa kita kepada kejayaan, itu bohong. Hanya Dia, Allah sumber segala-galanya. Dia pencipta, Dia yang punya otoritas dan kuasa langit dan bumi. Mari kita hidup seperti Yesus yang menjadi contoh dan teladan bagi kita.
Hidup seperti murid-muridnya yang selalu mendampingi, mengikuti dia kemanapun. Hidup seperti orang banyak yang setelah mereka mengalami hal-hal yang indah, perjumpaan mereka secara pribadi dengan dia, mereka tidak mau meninggalkan. Ini yang indah bagi kita. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, ingat, jangan karena harta, jangan karena ganteng atau cantik. Ya, cantik dan ganteng itu sebentar aja. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, itu indah. Oleh sebab itu, ini mengingatkan kita bahwa hidup dalam Kristus, dimanapun kita berada, jangan pernah takut. Karena bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik sehingga Engkau sudah boleh mengajarkan kami untuk tetap taat setia kepada Engkau. Sebagaimana apa yang Engkau inginkan, tinggal di dalam Engkau sebagai orang percaya. Kami tidak mau bergeser ke kiri ke kanan, tetapi kami mau ada di dalam garis rel rencana Allah dalam kehidupan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan